Ada kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Sistem Basis Data 2, akan mempresentasikan materi tentang OLAP, Online Analytical Processing. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama adalah Fajar Haryadi, terus ada Trisna Lydia, saya sendiri, Arsyanada, Abdul Rahim, Rizky Adrian, Ibrahim Rahman, dan Edvardson Alan. Apa sih yang akan dipelajari tentang OLAP? Di sini kita akan mempelajari tentang sejarah OLAP, pengertian OLAP, karakteristik OLAP, teknik OLAP, penyimpanan OLAP, dan juga keuntungan menggunakan OLAP. Oke. Kita mulai dari sejarah OLAP. Pada tahun 1970, produk pertama menggunakan query OLAP adalah Express yang dipakai oleh Oracle tahun 1995 sebagai information resource. Namun, istilah OLAP sendiri muncul pada tahun 1993 yang diperkenalkan oleh E.F. Card yang merupakan Bapak Relational Database. Karangan Code berisi konsultasi pendek yang Code lakukan dengan pendiri Arbor Software untuk memperbaiki pemasaran. Nah, perusahaan tersebut kemudian merilis produk OLAP, Sbase, yang menerapkan 12 aturan Code untuk online analytical processing. Kemudian, pada tahun 1998, Microsoft merilis OLAP server pertamanya, Microsoft Analysis Service, yang dikembangkan dengan mengadopsi teknologi OLAP. Selanjutnya adalah pengertian dari OLAP. Ada beberapa pengertian di sini. Yang pertama, OLAP merupakan suatu metode pendekatan yang menyajikan jawaban dari permintaan proses analisis yang bersifat dimensional secara cepat, yaitu desain dari aplikasi dan teknologi yang dapat mengoleksi, menyimpan, memanipulasi suatu data multidimensi untuk tujuan analisis. Pengertian yang kedua, OLAP adalah teknologi yang memproses data di dalam data warehouse dalam struktur multidimensi, menyediakan jawaban yang cepat untuk query analisis yang kompleks. Nah, saat ini OLAP lebih sering terdengar dengan istilah business intelligence dalam suatu cara untuk menganalisa data-data perusahaan dengan begitu mudah, yaitu dengan cara drag and drop, sehingga data-data tersebut bisa menjadi suatu informasi yang lebih bernilai. Pengertian selanjutnya, OLAP adalah sebuah pendekatan secara cepat menyediakan jawaban-jawaban terhadap query analitik yang multidimensi di dalam alam. OLAP ini adalah bagian dari kategori yang lebih global dari pemikiran bisnis yang juga merangkum hubungan antara pelaporan dan penggalian data. Dan juga, istilah OLAP sedikit berbeda dari istilah lama database atau OLTP, Online Transaction Processing, dengan tujuan utamanya adalah untuk analisis data bagi kepentingan bisnis, di mana OLTP bekerja berdasarkan operasi, sedangkan OLAP bekerja berdasarkan informasi. Nah, selanjutnya adalah karakteristik teknik dan penyimpanan OLAP akan dipresentasikan oleh rekan saya, Fajar Haryadi. Silakan. Baik. 5 karakteristik OLAP yang harus kita tahui. Adapun karakteristik OLAP yaitu 1. Mengizinkan para pelaku bisnis memiliki pandangan logikal dan multidimensional terhadap data di dalam data warehouse. 2. Memfasilitasi analisis query yang interaktif dan kompleks untuk pengguna. 3. Mengizinkan user
untuk melakukan drill down sehingga mendapatkan rincian yang lebih jelas atau roll up untuk agregasi metrik selama satu dimensi bisnis atau melintasi multidimensi. Keempat, menyediakan kemampuan untuk menampilkan kalkulasi yang rumit dan perbandingan. Yang kelima, menyajikan hasil dalam sejumlah cara untuk memiliki arti termasuk ke dalam bentuk gambar dan diagram. Next. Teknik OLAP dapat dirangkum menjadi 5 garis besar atau disingkat menjadi FASMI, yang masing-masing berarti sebagai berikut. F, fast, sistem ditargetkan untuk memberi respons terhadap user dengan secepat mungkin, sesuai dengan analisis yang dilakukan. A, analisis. Sistem dapat mengatasi berbagai logika bisnis dan analisis statistik yang relevan dengan aplikasi user dengan mudah. S, share. Sistem melaksanakan seluruh kebutuhan pengamanan data. Jika dibutuhkan banyak akses penulisan terhadap data, disesuaikan dengan level dari user. M, multidimensional. Sistem harus menghasilkan konseptual view dari data secara multidimensional meliputi full support untuk hierarki dan multiple hierarki. I, information. Semua data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan untuk aplikasi. Next. Penyimpanan OLAP. Terdapat 3 model penyimpanan data dalam Cube yang difasilitasi oleh Microsoft SQL Server 7.0. MOLAP, Multidimensional Online Analytical Processing atau disebut MOLAP, menyimpan data dan agregasi pada struktur data multidimensi. Struktur MOLAP ini tidak tersimpan pada data warehouse, tapi tersimpan pada OLAP server. Yang berikutnya ROLAP atau Relational Online Analytical Processing, menggunakan tabel pada database relasional data warehouse untuk menyimpan detail data dan agresi kubus. Berbeda dengan MOLAP, ROLAP tidak menyimpan salinan database. Ia mengakses langsung pada tabel fact ketika membutuhkan jawaban sebuah query. Dan HOLAP, gabungan model MOLAP dan ROLAP dapat kita peroleh dari HOLAP atau disebut dengan Hybrid Online Analytical Processing. Detail data tersimpan pada tabel relasional, tapi agresi data disimpan dalam format multidimensi. Ya, berikutnya Mbak Nada. Ya, keuntungan menggunakan OLAP. Terdapat 3 keuntungan menggunakan OLAP, yaitu pertama, meningkatkan produktivitas pemakai akhir bisnis, pengembang IT, dan keseluruhan organisasi. Pengawasan yang lebih dan akses tepat waktu terhadap informasi strategis dapat membuat pengambilan keputusan lebih efektif. Kedua, mengurangi backlog pengembangan aplikasi bagi staf IT dengan membuat pemakai akhir dapat merubah skema dan membangun model sendiri. Next. Ketiga, penyimpanan pengawasan organisasi melalui integritas data korporasi sebagai aplikasi OLAP tergantung pada data warehouse dan sistem OLTP atau Online Transaction Processing untuk memperbarui sumber tingkatan data mereka. Next. Kesimpulan dari presentasi yang dapat kami sampaikan tadi, yaitu dengan menyediakan kemampuan untuk memodelkan masalah-masalah bisnis yang nyata dan lebih efisien atas penggunaan sumber daya manusia. OLAP memungkinkan organisasi secara keseluruhan untuk merespon lebih cepat terhadap permintaan pasar.
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.